Ini kan kedokteran tuh banyak ya di Indonesia. Kenapa Unpad? Keterima FKG di UNER. Oh iya. Farmasi. Wow. Hai, yang penasaran kuliah di kedokteran Unpad itu seperti apa sih? Kita kebetulan lagi kedatangan mahasiswa kedokteran Unpad. Ini dia. Halo Nadia. Jadi dulu kamu lulus dari Bridge itu tahun berapa ya waktu itu? Tahun 2022. Oke, 2022 berarti udah kuliah kedokteran selama 2 tahun. Aku pengen nanya-nanya boleh lah ya tentang Boleh. kedokteran Unpad, mitos atau fakta, tapi boleh juga nanti dijelaskan kenapa mitos, kenapa fakta. Oke, ready Oke. Nadia? Ready. Nah, aku pengen nanya dulu di beberapa pertanyaan. Sebenarnya kuliah di kedokteran itu kemauan sendiri atau disuruh orang tua? Oke. Sebenarnya kalau dari aku emang fakultas turunan dari orang tua sih, Kak. Oh Jadi, gitu. sebisa mungkin mengikuti orang tua. Oh, jadi background keluarga itu dari kedokteran semua dan Iya. berarti bisa dibilang disuruh orang tua dong. Betul. Dorongan orang tua. Tapi pada akhirnya feel-nya sekarang gimana? Ngerasa masih terpaksa? Happy aja dong, ya. iya. Masih ada ngerasa ada passion lah ya di Iya, kedokteran. betul. Oke, ini kan kedokteran tuh banyak ya di Indonesia. Kenapa Unpad? Karena keterima FK-nya di Unpad sih, Kak. Kebetulan keterima FKG di UNER, UI Oh iya. Farmasi. Wow, Dan- banyak juga guys. Ya, FK-nya di Unpad. Jadi Oke. Apa sih yang membedakan kuliah di Unpad dengan universitas yang lain? sistem ujiannya sih, Kak. Sistem ujian ya? Sistem ujiannya itu berbeda. Oke. Kalau yang biasanya di FK lain ada SOKA Mm-mm. dan OSCE setiap blok. Kalau kita itu setiap pergantian blok itu kita diwajibkan untuk ujian membuat esai atau yang biasa dikenal tuh esai gagasan. Oh, sejenis itu. Jadi Iya. agak beda lah ya Agak sama beda, universitas ya. lain. Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta, guys. Mitos atau fakta, anak kedokteran itu susah bagi waktu. Apakah susah nongkrong? Apa nggak pacaran juga? Enggak segitunya sih ya, Kak. Iya, Kak. jadi Kalau gimana tuh? aku sendiri, aku Iya. pribadi mungkin kesusahan membagi waktu antara akademik dan juga organisasi, Kak. Mm-mm. Karena menurut aku FK Unpad itu organisasinya bagus-bagus banget. Oh gitu. Dan banyak, hampir FK Unpad itu lengkap. Boleh di-spill apa aja organisasi yang menarik di FK Oke. Unpad? Kalau di fakultas lain biasanya harusnya ada BEM dan juga HIMA. Cuman di FK Unpad ini, apalagi Prodi FK, itu ada organisasi namanya AMSA dan juga CIMSA. Dan di Oke. FK Unpad sendiri itu CIMSA-nya udah lengkap dan AMSA-nya juga udah bagus. Jadi menurut aku sayang sih kalau nggak masuk organisasinya. Oh gitu. Tapi bentar dulu, aku penasaran. AMSA itu apa? CIMSA itu apa? Sebenarnya sama-sama organisasi yang bidangnya emang khusus kesehatan sih, Kak. Dan dua-duanya itu kita bisa mengenal dari FK-FK lain kalaupun kita berkesempatan untuk maju ke AMSA ataupun CIMSA yang nasional. Oke, next. Mitos atau fakta, kuliah FK di Unpad itu lebih murah dibandingkan universitas yang lain. Oke. Gimana tuh? Kalau aku sendiri, di angkatan aku, ada beberapa 2022 ya? Ya, angkatan aku 2022, Iya. terhitung pukul rata yaitu 15 15 juta. juta. Wow, lumayan sih ya. Karena kan biasanya kedokteran kan tahun-tahun baru ini ya biasanya di Di atas atas 20. 20. Iya. 2022 itu 15 15 juta. Karena teman-teman aku di universitas lain juga ada yang di atas 20 Universitas lain ya? di universitas lain. Oh, tapi tahun ini gimana kira-kira? Udah dengar kabar belum tahun ini seperti apa? Sepertinya dari angkatan 2023 Iya. itu mereka mulai ada yang di atas 20. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta, anak FK Unpad itu hedon. Karena kan ini di Bandung ya. Bandung, Jawa Barat tuh terkenal dengan biaya hidup Yang yang tinggi. tinggi, mahal. Nih apakah benar nih anak FK Unpad hedon? Atau kok memang semua anak FK hedon? Gimana? Kalau dari aku dan teman-teman aku, Ya. enggak juga sih, Kak. Ya. Enggak sebegitu hedon. Berapa nih sebulan? Kalau kalau aku 4 sampai 5 per bulan. 4 sampai 5 juta per bulan. Itu hedon sih.
Bahasa lima Ya perguruan. kebutuhannya memang banyak ya. Itu Iya. hanya sekedar biaya hidup atau sama ada kebutuhan-kebutuhan praktik kuliah dan Oh, lain-lain? kalau aku itu udah include semuanya dari Heeh. misalkan token, laundry, Oh, makan. sudah termasuk itu. Ya. Termasuk kos nggak di Nggak, luar? kos di luar. Kos di luar itu, oke. Oke, next. Mitos atau fakta, kuliah di FK Unpad itu santai, bener nggak sih? Bisa dibilang seperti itu. Banyak teman-teman Kenapa tuh? aku yang bilang kayak Mm-mm. FK Unpad itu santai ya. Mungkin karena sistem ujiannya sih, Kak. Kenapa Ya. dengan sistem ujian? Karena tadi kan sistem ujiannya kita kan membuat esai. Ya. Dan itu hasil pikiran kita sendiri yang kita cantumkan di esai tersebut. Tetapi kalau misalkan FK lain kan itu OSCE dan SOKA dan itu selain itu banyak ujian yang lain yang membuat mereka pikirannya lebih terkuras. Oh gitu. Dan kalau dibilang santai, karena kita itu sistem belajarnya itu tutorial. Nah, tutorial itu dalam satu blok ada beberapa kelompok tutorial. Ya. Dalam satu tutorial itu berisi 10 sampai 12 orang dengan Oke. dokternya itu 1 atau 2. Nah, dalam seminggu itu kita minimal ketemu dokter itu 2 kali 2 kali. dan 2 jam durasinya. Oh, berarti bisa dibilang model kuliahnya itu tutorial Ya. dan seminggu itu hanya 2 pertemuan, Minimal 2 pertemuan, sekali pertemuannya 2 2 jam. jam. Berarti misalkan kita dapatnya minimal seminggu hanya 4 jam Iya, aja. 4 jam aja. Oke, bener sih ya. Secara waktu mungkin, tapi secara tugasnya Kalau tugas itu tergantung, Kak. Karena setiap minggu biasanya kita ada skills lab, ada anatomi, histologi, dan lain-lain, dan ada seminar. Nah, kalau seminar biasanya itu setelah seminar kita kadang disuruh nge-recap hasil seminarnya seperti apa. Kalau skills lab sendiri sebelum masuk lab, itu biasanya kita ada tugas anatomi, kita harus belajar dulu, dan setelah lab juga biasanya ada. Oke, berarti masih bisa nongkrong ya anak kita ya? Oke. Bisa kok pacaran. Bisa ya? Udah ada? Oke, kok. nanti kita spill ya guys ya. Next, aku punya 2 pertanyaan terakhir nih. Apa sih tantangan terberat atau hal yang paling berat yang pernah dialami selama kuliah kedokteran menurut Nadia? Kalau dari aku sendiri mungkin tetap pembagian waktu sih, Kak. Karena aku sekarang juga maju di salah satu organisasi dan itu ngebuat aku pressure-nya lebih tinggi karena harus organisasi dan juga akademik. Ditambah lagi sistem belajar kita kan hanya ketemu dokter cuma 2 kali dan dalam 4 jam itu 2 kali itu selama 1 minggu. 1 minggu minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Paling banyak selama Nadia kuliah? 3 atau 4. Cuman tantangannya di situ, Kak, karena kita ketemu dokter itu hanya sebentar. Ya. Kewajiban kita untuk belajar mandiri itu menurut aku berat. Berat. Oke, tapi bisa ngikutin aja. Maksudnya kan kuliah kedokteran tuh secara materi itu banyak ya dan kita harus belajar. Apakah cukup dengan 8 jam itu untuk sebenarnya? Sebenarnya kalau mau direkap semuanya kayaknya aku masih kurang banget. Ya. Tapi sebisa mungkin harus diusahakan diusahakan semaksimal mungkin. Tapi tetap bisa ngikutin lah ya? Bisa. Alhamdulillah. Bisa guys, nggak usah khawatir lah ya. Oke, terakhir. Nyesel atau nggak masuk kedokteran? Oke, kalau dari aku sebenarnya nggak nyesel sih. Kenapa nggak nyesel? Karena kayaknya emang dari cita-cita aku sejak kecil tuh kedokteran dan dengan dukungan orang-orang sekitar aku, akhirnya aku enjoy dan aku bisa menemukan teman-teman yang saling support aja di sini. Iya, karena udah sefrekuensi lah ya dengan kedokteran. Oke, mungkin itu aja mitos fakta tentang kuliah kedokteran di Unpad. Boleh minta ini dong pesan untuk teman-teman yang mungkin pengen kuliah di Unpad. Untuk teman-teman yang mau kuliah di Unpad, kalian kerja keras semaksimal mungkin, kalian berusaha semaksimal mungkin karena ketika kalian masuk Unpad, kalian gak akan menyesal. Oke, see you. Ditunggu di kedokteran Unpad.